Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dihadirkan di rumah Allah di malam yang mulia ini, malam hari Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini pembahasan kita pembahasan ilmiah, bukan kajian atau ceramah atau nasihat seperti umumnya kita mendengarkan nasihat atau ceramah. Pembahasan malam hari ini adalah pembahasan ilmiah. Maka saya akan membahasnya pelan-pelan, bertahap, dan kalau belum selesai malam ini, insyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Halo? Masih hidup? Boleh fokus sebentar? Khususnya kajian malam hari ini itu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh banyak orang. Jadi pembahasan malam hari ini bukan kajian biasa, ini kajian ilmiah. Untuk saya mencatat kajian ini, saya baca sekitar 800 sampai 900 halaman dari kemarin sampai hari ini, baru selesai tadi. Jadi ini berdasarkan penelitian ilmiah dan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yang saya tulis ini itu adalah menukil daripada penjelasan para ulama terkait persoalan yang kita akan bahas malam hari ini. Pembahasan kita di malam hari ini insya Allah seputar tema yang selalu kita dengar, seputar tema wajibkah kita bermazhab. Secara singkat dan mudah dipahami, apakah kita wajib mengikuti salah satu mazhab fikih atau tidak? Apakah kita wajib ikut mazhab Syafi'i? Apakah kita wajib ikut mazhab Maliki? Apakah kita wajib ikut mazhab Hambali? Apakah kita wajib ikut mazhab Hanafi? Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas kajian berkait dengan itu. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan inti kita malam hari ini, saya ingin memberi muqaddimah agar kita punya gambaran, biar kita bisa memahami bagaimana penjelasan terkait menjawab pertanyaan wajibkah kita bermazhab, wajib kita mengikuti salah satu mazhab fikih. Kita akan mulai dari masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita berbicara tentang masa Rasulullah adalah permulaan pembentukan hukum dan undang-undang dan aturan dalam Islam. Kapan terbentuknya, ya, kapan mulanya terbentuk hukum dalam Islam? Awal mulanya dari diutusnya Rasulullah. Mulai banyak kewajiban yang diwajibkan Allah kepada umat Islam. Dari salat, kemudian berkelanjutan ketika Nabi di Madinah, puasa, kemudian haji, kemudian umrah, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Maka awal permulaan daripada pembentukan hukum dalam Islam adalah dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah. Berarti hukum Islam ini berada sejak Nabi diutus sampai Nabi wafat. Turun perintah Allah melalui malaikat Jibril, atau dari Allah langsung ke Nabi Muhammad seperti apa? Salat ketika Nabi Isra Mi'raj. Kemudian para jamaah ini dimuliakan Allah, sumber menetapkan hukum dalam Islam
di saat itu ketika Nabi masih hidup adalah berdasarkan wahyu. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Al-Quran yang diturunkan dari Allah, dibacanya beribadah, dan hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW sebagai penjelas. Hadis ini menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Apakah kita temukan dalam Al-Quran solat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Ada? Tidak ada. Apakah di situ dijelaskan dalam Al-Quran tata cara solat? Ada? Tidak ada. Apakah diberitahukan dalam Al-Quran bahwa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di mana? Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka periode ini terbagi menjadi dua. Coba diperhatikan pelan-pelan biar kita bisa faham secara ilmiahnya seperti apa gambarannya. Periode pertama, periode ketika Nabi tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menetap di Makkah, tinggal di Makkah sejak beliau diutus, ya, sampai beliau hijrah. Kita tidak bicara dari Nabi lahir sampai Nabi diutus. Nabi lahir sampai diutus, usia beliau diutus usia berapa? 40 tahun. Jelas? Berarti kita mengukur sejak Nabi diutus sebagai Rasul Allah, mulai dari usia Nabi 40, beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Makkah 13 tahun. Kemudian Nabi SAW hijrah Nabi dari Makkah ke Yathrib. Istilah yang tepat, hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Yathrib. Artinya apa? Yathrib ini kota Madinah sekarang. Dulu namanya kota Yathrib, bukan namanya kota Madinah. Masih namanya Yathrib. Tapi karena nama Yathrib itu tidak baik, ketika Nabi hijrah dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, karena hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ketika hijrah dirubah menjadi Taibah, tanah yang subur, tanah yang baik. Kemudian Nabi SAW menetap di kota Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Kalau kita hitung Nabi dari lahir sampai diutus usia 40. Kemudian Nabi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi total umur Nabi berapa? 63. 40 tahun ya sebelum diutus usia 40, beliau menetap di Makkah 13 tahun, hijrah ke Madinah, menetap di Madinah 10 tahun. Jadi total hidupnya Nabi berapa tahun? 63 sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sumber, coba perhatikan, menjadi sumber sahabat kembali untuk minta fatwa penjelasan hukum Rasulullah. Tidak ada yang berani. Nabi SAW jadi hakim, Nabi jadi rasul, kepala negara, beliau jadi mufti, menyampaikan segala-galanya, mendidik para sahabat. Artinya apa? Sumber syariat pada saat itu yang menetapkan dan menjelaskan hukum Islam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Karena beliau disebut apa di antara sifat Rasul? Tabligh. Artinya apa tabligh? Menyampaikan. Jadi Rasul itu menyampaikan perintah Allah, wahyu dari Allah, Nabi sampaikan kepada kita semuanya. Maka tidak ada yang berani berijtihad, mengamalkan akalnya untuk mengambil hukum, menjelaskan hukum selama Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Maka berarti tidak ada perbedaan. Kalau seandainya terjadi khilafiyah antara para sahabat, mereka kembali kepada siapa? Rasulullah SAW. Seperti ada kasus dua sahabat yang sedang berjalan dalam satu perjalanan, kemudian mereka tidak menemukan air, lalu mereka tayamum, atau salah satu di antara mereka itu dua-duanya sholat tanpa wudu. Mereka berdua sholat tanpa wudu. Kalau nggak salah belum pada saat itu turun ayat tentang tayamum. Akhirnya yang sholat, dua-duanya sholat, selepas sholat mereka temukan air.
Yang satu mengulangi sholatnya lagi, berwuduk lagi, kemudian dia sholat lagi. Yang satu lagi tidak berwuduk lagi dan tidak mengulangi sholatnya. Mereka datang ke Nabi SAW dan mereka meminta penjelasan terhadap hukum tersebut. Maka Nabi jelaskan bagaimana, apakah mereka benar kerjakan ibadah atau tidak. Yang satu yang wuduk lagi, sholat lagi, kata Nabi dapat pahala 2 kali. Yang cuma hanya sholat sekali, kata Nabi kamu dapat sunnah. Sudah. Berarti yang menjadi sumber hukum pada saat itu dan menyampaikan segala persoalan dan menjawabnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada persoalan satu lagi. Masa pertumbuhan syariat atau hukum Islam di masa sahabat Nabi. Kan Nabi SAW wafat, yang menjadi rujukan mereka Nabi SAW. Jadi Nabi SAW wafat, dilanjutkan oleh siapa berikutnya? Sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini mereka yang mendampingi Rasulullah. Artinya apa? Dalam segala hal, segala urusan, mereka tahu tata cara ibadah. Mereka ikut sholat bersama Nabi, mereka lihat Nabi wudu, mereka lihat Nabi makan, Nabi berjalan, mereka lihat Nabi tidur. Dalam perjalanan safar mereka perhatikan Nabi cara tidurnya, cara makannya, cara sholatnya. Artinya apa? Mereka memperhatikan kondisi Nabi dalam segala hal. Jadi yang bisa melihat gambaran secara sempurna dan lengkap adalah para sahabat. Kenapa? Karena yang mendampingi fulan, beliau adalah sahabat. Seperti kalau kita tanya fulan, bagaimana menurut kamu fulan? Kata orang tersebut, oh fulan begini begitu. Kata dia ditanya, apakah kamu pernah ikut safar sama dia? Apakah pernah kamu duduk bersama dia? Ikut perjalanan bersama dia? Tidak pernah, berarti kamu belum kenal. Kita mengenal orang ini kalau dalam perjalanan. Sudah pernah ikut jalan bersama, pernah aktivitas bersama, ibadah bersama, baru kita jelaskan karakter orang ini seperti apa. Maka para sahabat itu yang mendampingi Rasulullah, dan mereka yang mendengarkan dan menyaksikan wahyu turun. Pada saat wahyu turun, Nabi ada di tengah sahabat, dan Nabi langsung sampaikan, diturunkan kepadaku tadi surat ini dan itu, dan seterusnya. Kemudian mereka mendampingi Rasulullah untuk masa waktu yang lumayan lama, 23 tahun. Mendampingi hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dan mereka yang menghafal Quran dan mereka yang menghafal hadis Nabi SAW, dan mereka yang menyampaikannya kepada kita semua. Mereka yang menyaksikan sebab turun ayat. Loh, tiba-tiba terjadi peristiwa dan turun ayat. Mereka tahu ayat ini kenapa, sebab turunnya apa, sebab turun ayat ini. Kemudian kenapa hadis ini diucapkan oleh Nabi? Karena pernah ada kasus, pernah ada peristiwa. Jadi mereka yang mengetahui terkait dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dan mereka memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, ibadah-ibadah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sebagian orang yang jadikan ahli musyawarah bersama Nabi, Nabi kadang-kadang minta pendapat dari mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud. Nabi kadang-kadang berdiskusi dengan mereka yang berkaitan dengan ijtihad. Kira-kira menurut kalian apa yang kita lakukan dengan peristiwa ini kalau tidak ada turun wahyu? Nabi tetap berdiskusi dengan para sahabat. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka, berdiskusi dengan mereka sebelum memutuskan sebuah perkara. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu para sahabat yang dijadikan rujukan. Kan ada sebagian yang melihat Nabi, ada sebagian orang tidak pernah jumpa Nabi. Jadi orang yang tidak pernah jumpa Nabi, kalau ada persoalan hukum, persoalan dengan fikih, persoalan dengan ibadah, mereka tanya siapa? Yang pernah ketemu Nabi, yang pernah membersamai Nabi. Kembali ke sahabat di saat itu. Maka Nabi kalau masih hidup, sahabat kembali ke Nabi. Nabi nggak ada, orang pada kembali kepada sahabat. Karena mereka menyaksikan tata cara ibadah Nabi, mereka mendengarkan hadis Nabi, dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa para sahabat ini adil semua. Beda dengan kita ini. Para sahabat adil, tapi bukan ma'sum. Mereka bukan rasul. Mereka bisa benar, bisa salah. Tapi kita hormati dan cintai para sahabat semuanya.
dan tidak milih-milih antara mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Jadi mereka itu diridai Allah. Para sahabat ini luar biasa. Bahkan ada sebagian disaksikan yang kita jelaskan pertemuan kemarin, disaksikan menjadi penghuni surga padahal mereka masih hidup. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Dan ada mufti terkemuka dari sahabat yang suka berfatwa sesudah Nabi wafat, karena mereka bukan hanya sekedar sahabat tapi alim. Maka yang berfatwa itu orang yang alim, bukan cuma orang yang terkenal. Di antara yang sahabat-sahabat yang menjadi mufti terkemuka di kalangan sahabat terbagi di beberapa negara, karena sahabat Nabi itu terpencar ke beberapa negara. Ada yang ke Makkah, ada yang ke Madinah, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke negara Mesir dan lain sebagainya. Yang menjadi mufti di kota Madinah 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian siapa lagi yang jadi mufti di saat itu? Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ahlul Quran, beliau penghafal Quran. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini menjadi mufti para sahabat. Berarti perempuan boleh menjadi mufti? Boleh. Sayyidah Aisyah duduk, kadang-kadang sahabat datang bertanya bersama beliau, wahai Ummul Mukminin, kan sahabat lihat Nabi di luar rumah, tapi di dalam rumah mereka nggak lihat. Maka mereka datang nanya, bagaimana kebiasaan Nabi di dalam rumah? Kata beliau begini dan begitu. Akhirnya dijelaskan bagaimana kondisi Rasulullah ketika berada di dalam rumah. Mufti di Makkah seperti sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau ke Makkah. Beliau jadi mufti di sana. Kemudian negara Kufah atau negara Irak, di daerah atau wilayah namanya Kufah. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah dan beliau dibunuh di Kufah dan beliau dimakamkan di sana, di negara Irak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga di Irak, di Kufah. Kemudian di Basrah, di Irak juga. Siapa? Anas bin Malik dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian di negara Syam. Syam itu negara Palestina, Suriah, Lebanon dan lain. Mu'adz bin Jabal dan Ubadah bin Samit. Dan di negara Mesir, Abdullah bin Amr bin al-As yang menaklukkan Mesir. Karena Mesir itu tidak dibuka dengan perang seperti Makkah. Ditaklukkan, artinya apa? Nggak ada yang berperang di negara Mesir. Malah mereka senang orang Muslim memerdekakan dan membebaskan mereka dari tawanan orang Romawi. Karena orang Nasrani, orang Qibti di Mesir dulu, mereka disiksa sama orang Romawi. Sehingga pada saat orang Muslim masuk, mereka senang, dimuliakan. Tidak ada gereja yang dihancurkan, tidak ada orang yang dizalimi. Dan mereka mendapatkan hak yang sama. Tidak dibedakan bahwa dia ini di luar Islam dan ini di dalam Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dan dinukil bahwa sekitar sahabat yang menjadi mufti dari Rasulullah SAW yang berfatwa menukil penjelasan tentang fikih dan ibadah sekitar 130-an sahabat antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang paling masyhur yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang kita kenal namanya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, pondasi-pondasi syariat di masa sahabat. Yang menjadi pondasi dalam syariat di masa sahabat ada 3. Kan di zaman Nabi cuma berapa? Quran dan hadis. Di zaman sahabat tambah 1 lagi. Quran, hadis, 1 lagi ijtihadnya para sahabat. Mereka kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, mereka tidak ada dalil dari sunnah, hadis Nabi, mereka berusaha berijtihad, mencari apakah pernah ada kasus yang sama atau tidak. Kemudian kalau ada kasus yang hampir mirip, mereka baru menyampaikan fatwa. Kalau tidak, mereka berijtihad atau berdiskusi antara mereka. Para sahabat berkumpul, kira-kira ada perkara seperti ini. Bagaimana keputusan kalian? Masing-masing menyampaikan pendapat. Apakah Anda pernah dengar dari Nabi penjelasan tentang hal ini? Kalau ada yang menyatakan, ada saksi, udah ditetapkan hukum itu. Tapi kalau tidak, mereka berusaha berijtihad. Seperti ulama-ulama yang sekarang berijtihad, yang kita akan sebutkan namanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini berarti di masa Nabi, di masa sahabat. Ini masuk ke pembahasan kita.
Ada era namanya era para imam mujtahid. Itu permulaan era ini, masa ini permulaannya dari abad kedua Hijriyah sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Dan ini termasuk masa berkembangan hukum Islam. Artinya apa? Itu sudah umat Islam makin luas, banyak negara masuk Islam. Jadi setiap negara beda-beda kasus. Jadi ketika kita di Timur Tengah, beda adat istiadat dengan di sini. Makanannya juga ada yang beda. Ada buah-buahan di sini yang nggak ada di sana. Ada makanan di sini nggak ada di sana. Ada. Maka setiap negara itu sudah bertambah negara Islam. Bayangin, itu yang dulu cuma hanya Makkah, Madinah dan Mesir dan cuma beberapa negara, terus berluas di zaman para sahabat. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali. Terus apalagi paling luas itu di masa khilafah Uthmaniyah yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Itu akhirnya masa khilafah Islam di situ. Maka umat Islam terus berluas. Tapi subhanallah, kasus mulai bermunculan. Seperti sekarang. Sekarang ada muncul operasi plastik. Dulu di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Maka dengan berkembangan zaman, bertambahnya manusia, dengan bertambah teknologi, sekarang kan mulai banyak. Sekarang gini, ada seperti suntik. Ada suntik untuk pengobatan, suntik vitamin. Zaman Nabi enggak ada. Ketika orang lagi dalam keadaan puasa, boleh suntik enggak? Kata ulama, kalau suntik vitamin, berarti dia menggantikan makan dan minum. Mereka beristihad. Karena fungsi dari puasa adalah merasakan lapar dan beribadah. Tapi kalau Anda disuntik vitamin, berarti nggak ada rasa lapar sama sekali, enak. Wajahnya segar, nggak merasa lapar, nggak merasa haus. Wah, berarti fungsi puasa hilang. Kata ulama, batal puasa. Ulama lain bilang, kalau dia cuma suntik obat karena sakit dan lain, itu nggak masalah. Di zaman Nabi, ya kita cabut gigi. Zaman Nabi kan nggak ada, ya. Mungkin kan beda dengan kita ada bius dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak hal yang muncul saat ini, ya, maka itu berusaha mereka mengambil kesimpulan hukum dalam Islam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, mulai bermunculan para ulama imam mazhab. Itu mulai para ulama itu, dan sunnah Nabi dulu kan Al-Quran terbencar, nggak dalam satu buku, nggak dalam satu kitab, lembaran-lembaran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan. Kemudian terakhir di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, yang dulu terbencar, yang ini punya satu lembar, yang ini punya satu surat, yang punya satu surat. Jadi dikumpulkan jadi satu mushaf seperti yang kita ada saat ini. Berarti di zaman Nabi nggak ada Quran langsung lengkap 30 juz, belum. Masih terbencar gitu, ditulis di tulang, di kertas, ya, di kulit-kulit gitu kan. Kemudian mereka kumpulin, dan ada peristiwa pengumpulan Al-Quran, membuat satu kitab Al-Quran seperti yang ada di antara kita saat ini. Kemudian mulai sunnah itu dikodifikasi. Hadis-hadis Nabi kan sahabat cuma hafal. Mereka dulu orang Arab itu hebat, hafalannya kuat. Jadi banyak yang hafal hadis. Ada sebagian yang catat, sebagian masih ingat. Akhirnya mereka mulai nulis Al-Quran digabung jadi satu kitab, biar tidak hilang. Takut sahabat yang hafal surat-surat meninggal. Ya kalau kita cari kan sulit. Tiba-tiba kita cari surat Ad-Duha, ya yang hafal surat Ad-Duha meninggal. Waduh, gimana carinya? Jelas? Jadi mereka dibukukan Al-Quran ini jadi satu mushaf. Jadi satu mushaf biar mudah, biar nggak kemana-mana, nggak hilang. Akhirnya hadis Nabi mulai dibukukan juga, dimasukkan dalam kitab. Jadi kita cari hadis gampang. Kita tinggal sekarang buka Sahih Bukhari, hadisnya ada. Cari Sahih Muslim ada, Sunan Abu Daud ada, Sunan At-Tirmidzi ada, Musnad Imam Ahmad ada. Maka sekarang kalau lihat hadis itu luar biasa. Buku-buku yang dicetak dalam ilmu hadis karena dibukukan oleh para ulama agar ilmu itu tidak kemana-mana. Ilmu itu kata Nabi seperti buruan. Kalau tidak diikat hilang. Jelas? Seperti apa? Anda berburu, ya dapat rusa. Kalau rusa itu belum mati, ya. Kemudian Anda tidak mengikatnya, hilang tidak? Ya hilang. Kendaraan kita aja kita taruh di luar aja hilang. Jangan kendaraan, sandal aja taruh di luar aja hilang. Apalagi binatang demikian. Maka muncullah para ulama, kemudian mereka mulai kodifikasi kitab-kitab hadis, kemudian
para ulama mulai berijtihad di setiap wilayah. Karena mereka punya rujukan hadis Nabi, ijtihad para sahabat, dan ilmu-ilmu yang sudah ada pada saat itu. Kemudian lahirnya mazhab fikih. Mazhab fikih apa? Muncul imam namanya, ada ulama banyak. Mazhab itu banyak sekali. Lebih dari 100 mazhab. Tapi yang tertulis dan terjaga mazhab-mazhabnya, pendapat ulama-ulamanya cuma hanya 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kita sebut mazhab Hanafi. Beliau lahir tahun 80 Hijriyah, wafat 150 Hijriyah. Kemudian ada imam lagi, Imam Malik bin Anas, kita sebut Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki. Lahir tahun 93 Hijriyah, wafat 179 Hijriyah. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i yang kita ikutin mazhabnya, namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir 150 Hijriyah, wafat 204 Hijriyah. Beliau lahir di Palestina, kemudian beliau wafat di Mesir dan makamnya ada di Mesir. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Beliau lahir 164 Hijriyah dan beliau wafat 241 Hijriyah. Ini ulama ini, mereka berusaha mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran, memahami, mendalami tafsir Quran, mendalami. Dan Imam Syafi'i menulis kitab namanya Usul Fikih. Nama kitabnya Al-Kitab, yang kita kenal saat ini namanya kitab Ar-Risalah. Risalah Imam Syafi'i. Itu beliau orang pertama yang nulis tentang ilmu usul fikih. Coba kalau Imam Syafi'i nggak nulis kitab itu, ilmu usul fikih gimana? Ilmu usul fikih itu apa? Yang menyatakan, memberi hukum secara global. Seperti ini, hukumnya haram, hukumnya mubah, hukumnya makruh, hukumnya boleh, hukumnya wajib. Itu usul fikih. Tapi kalau fikih lebih rinci lagi. Syarat sahnya salat, syarat wajibnya salat, hal-hal yang di rukun-rukun dalam salat, hal-hal yang membatalkan salat. Jadi di dalam fikih lebih rinci lagi. Tapi kalau dalam usul fikih itu global. Secara apa? Secara global. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ulama ini berusaha memahami dalil, memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan dalam sehari semalam jadi ulama, tidak. Dia belajar, dia safar dari negara ke negara. Imam Syafi'i saja yang kita ikuti mazhabnya, Imam Syafi'i itu lahir di Palestina. Kemudian beliau dibawa ibunya usia 2 tahun ke Makkah karena ayahnya meninggal. Imam Syafi'i yatim. Beliau lahir tahun 150 Hijriyah. Beliau dibawa sama ibunya ke Makkah usia 7 tahun hafal Quran. Usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik dalam waktu 9 malam. Imam Syafi'i itu saking hebatnya, beliau tutup halaman kiri biar tidak dihafal sebelum halaman kanan. Sekali baca hafal, lebih cepat dari scan gitu kan. Scan halaman jadi langsung. Satu kitab 9 malam. Kenapa beliau sampai hafal kitab? Karena beliau termasuk orang fakir miskin, gak bisa beli kitab. Anak yatim, bayangin anak yatim, gak ada yang berikan biaya. Akhirnya Imam Syafi'i kalau pinjam kitab dihafal. Akhirnya beliau pinjam Muwatta Imam Malik, isinya 2000 hadis lebih. Dihafal dalam waktu 9 malam. Kemudian beliau dari Palestina ke Makkah, dari Makkah belajar ke Madinah sama Imam Malik. Dari Madinah beliau pergi ke Irak, masuk Irak 2 kali. Yang pertama dituduh, maka dipenjara dan dibebaskan. Dituduh mau kudeta khalifah di saat itu. Yang kedua kali masuk untuk mengajar. Kemudian balik lagi ke Makkah, berangkat lagi ke Yaman, berangkat lagi ke Mesir, terus balik lagi, berangkat ke Mesir, masuk Mesir 2 kali, masuk Irak 2 kali, dan beliau subhanallah pada saat masuk Mesir terakhir kali tahun 199 Hijriah, kata beliau, nampaknya saya masuk Mesir ini ajal saya sudah habis di situ kelihatannya. Sampai beliau bawa cair tuh, bayangin. Sampai beliau bawa cair dan beliau itu sakit, menderita penyakit wasir. Maka kalau sampai ada yang menuduh imam-imam mazhab ini, nanti kita akan jelaskan, itu berbahaya. Kenapa? Mereka ini menghabiskan usianya. Imam Syafi'i usia meninggalnya 54 tahun. Masih muda, tapi beliau benar-benar giat dalam menuntut ilmu dan menulis ilmu kepada kita. Saking beliau itu menderita wasir sampai berdarah beliau.
Sampai mereka itu, Imam Syafi'i di kasurnya itu dikasih lubang biar netes itu darahnya di tempat di bawah kasurnya. Sampai beliau naik kendaraan, itu darah itu turun ke kaus kakinya yang digunakan beliau. Tapi beliau giat, tetap semangat untuk mengajar dan belajar, subhanallah. Dan beliau terus belajar dan menulis ilmu kepada kita, sehingga beliau menghabiskan hidupnya untuk apa? Ya untuk mengantarkan dan menyampaikan ilmu kepada kita. Dan harus kita mengetahui bahwa para ulama 4 mazhab, Hanbali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka berusaha mencari dalil, bukan hanya cuma mengarang, mengada-adakan, lakukan ini, lakukan itu. Tidak bisa, dia harus punya rujukan. Kalau nggak ada rujukan, dia nggak berani. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis ini sahih, maka itu mazhab saya. Kata Imam Malik, kalau kalian melihat perkataanku berbeda dengan perkataan Nabi, buang perkataan saya dan diambil hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolong sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun di antara ulama 4 mazhab ini mendirikan mazhab. Mereka cuma beristihad, menyampaikan ilmu dan menulisnya. Dan mereka subhanallah, yang menulis ilmu mereka siapa? Murid-muridnya. Enggak ada satu Imam Syafi'i tidak mau punya mazhab. Artinya saya mau punya mazhab sendiri. Enggak ada. Beliau cuma beristihad, beliau menyampaikan ilmu di majelis taklim, majelis ilmunya. Sahabat murid-murid beliau menulis hadisnya, pendapat Imam Syafi'i tentang masalah fikih, tentang masalah mengusap kepala pada saat lagi wudu dan lain sebagainya. Dan mereka akan bertanya, wahai imam, kenapa kau sampaikan ini? Beliau sampaikan dalilnya. Kenapa kau katakan bahwa bersentuhan dengan perempuan itu pada saat lagi berwudu batal? Itu beliau sampaikan dalilnya. Karena nggak mungkin murid-muridnya diam saja. Tidak. Mereka itu selalu bertanya agar mereka bisa memahami ilmu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab dalam fikih atau menyuruh orang ikut taklid, ikutin mazhab beliau, nggak ada. Tapi muridnya beliau yang mengumpulkan mazhab-mazhab beliau. Dan begitu Imam Abu Hanifah, dan begitu Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, masuk lebih dalam ke inti kita adalah bermazhab. Apa? Bermazhab. Bermazhab itu apa? Makna bermazhab dalam Islam. Maksudnya apa sih? Kalau kita katakan, wajibkah kita bermazhab? Apa itu bermazhab? Kata ulama, bermazhab itu terikatnya seseorang awam, orang awam kayak kita ini, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak paham usul fikih, nggak paham nahwu sharaf, nggak ngerti itu. Seorang ammi mengikuti salah satu mazhab ulama mujtahid. Kayak kita ikutin mazhab mujtahid siapa? Imam Syafi'i. Itu kita disebut bermazhab, mengikuti beliau dalam masalah usul atau furu'. Atau kita menisbahkan diri kita kepada Imam Syafi'i. Kita bilang, kamu mazhabnya apa Pak? Saya mazhab Syafi'i. Berarti kita menisbahkan, menyandarkan diri kita, kita mengikuti ijtihadnya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita bicara orang awam, berarti ulama yang mengaji itu tidak harus bermazhab. Dia harus teliti antara mazhab-mazhab yang mana yang benar dalilnya, yang mana yang sahih. Tapi itu hanya khusus untuk orang yang berilmu, untuk ulama. Tapi kalau kita orang awam, ya, kita bukan orang mujtahid, kita ikut Imam Syafi'i saja. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita pernah dengar orang bermazhab, kita ikut mazhab Syafi'i. Pernah dengar istilah taklid. Taklid itu apa? Mengikuti. Kata ulama apa? Ini orang taklid, mengikuti Imam Syafi'i. Taklid kepada tata cara sholatnya yang diajarkan Imam Syafi'i dari Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan bahwa orang taklid itu adalah mengikuti pendapat ulama dan dia tidak tahu dalilnya apa. Maaf, saya mau nanya. Kalian ikuti mazhab Syafi'i, betul? Berarti itu disebut bermazhab dan disebut taklid, mengikuti mazhab Syafi'i. Kita mengikuti mazhab Syafi'i, kita tahu bahwa bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram batal tidak wudu. Kalian tahu dalilnya? Itu taklid. Jelas?
Jelas, paham maksudnya itu? Kalau saya nanya, Anda bermazhab apa? Syafi'i. Terus kalau usap kepala 3 helai rambut saja sah tidak wudunya? Sah. Tahu dah nggak dalilnya? Jelas? Dan itu yang disebut dengan bermazhab. Berarti kita ikut Imam Syafi'i dan kita nggak tahu beliau dalilnya apa ya. Dan kita kalau bertanya sama guru kita yang mazhab Syafi'i, kita nggak perlu nanya dalil. Kenapa? Ya karena kita ikut mazhab Syafi'i. Karena kita juga nggak paham kok. Berwudu mandi dan menghilangkan hadas dengan menggunakan air laut dalam mazhab Syafi'i boleh, betul? Berwudu pakai air laut boleh nggak? Kan asin. Asin kan? Boleh nggak? Loh, kan kita harus paham bersama. Halo? Jadi jangan cuma hanya kita belajar begitu saja, harus kita paham apa yang kita pelajari. Sekarang saya mau bertanya, saya ada 2 air di sini nih. Halo? Ini botol pertama air laut. Botol kedua air mineral, saya kasih garam. Boleh nggak pakai buat wudu? Kan asin sama asin. Air laut? Yang ini? Kenapa? Tuh kan banyak mendapatkan mazhabnya banyak ini. Jadi semua jadi mufti. Semua jadi mufti kan gini. Coba perhatikan. Kenapa kita berwudu menggunakan dan menghilangkan hadas dengan air laut? Karena air laut itu Allah ciptakan begitu, asin dari Allahnya begitu. Beda dengan air ini, memang aslinya tawar tapi dikasih garam sehingga berubah rasa. Jadi kalau air itu berubah rasa, warna dan bau, tidak sah dipakai. Jelas? Itu yang namanya taklid. Kalian ikutin mazhab tapi kalian tidak tahu dalilnya apa. Maaf, kunut subuh dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah kan? Tahu nggak dalilnya? Itu namanya taklid. Kalian ikut mazhab Imam Syafi'i dan kalian tidak faham dalilnya apa, sumber hukumnya apa, biar beliau menetapkan bahwa kunut subuh ini adalah sunnah. Halo? Ada pertanyaan, apa hubungannya antara bermazhab dan fanatik? Pertama bermazhab, yang kedua fanatik dalam mazhab. Kata ulama apa? Orang yang bermazhab boleh, selama dia tidak beranggapan mazhabnya yang paling benar dan mazhab yang lain salah, itu nggak boleh. Berarti Anda merendahkan ulama lain. Karena Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Jadi kalau Anda menyatakan pendapat Anda itu yang paling benar, yang lain salah, itu berarti fanatik dalam mazhab. Itu namanya dalam istilah at-ta'assub al-madhabi, fanatik dalam bermazhab. Apa itu fanatik dalam bermazhab? Orang itu berusaha membela mazhabnya dengan hawa nafsunya, sehingga dia membela mati-matian mazhab dia tanpa dia memandang itu benar atau salah. Kan ulama itu kan ada benar ada salah. Kalau dia berijtihad lalu benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah dapat 1 pahala karena berijtihad dan dia punya ilmu. Beda dengan kita, nggak punya ilmu berijtihad lagi, apalagi berfatwa kayak tadi kan. Kemudian beliau apa? Itu fanatik dalam mazhab, merasa dan meyakini bahwa pendapat ulama mazhab lain itu salah karena mereka berbeda pendapat dengan dia, tanpa memandang dalil dan apakah kebenaran sama mereka atau sama kita, dan bahkan merendahkan ulama lain. Itu yang disebut perbedaan antara apa? Fanatik mazhab dan bermazhab. Bermazhab boleh, ikut mazhab Syafi'i boleh. Pernah saya dengar salah satu jamaah bilang, oh mazhab Maliki itu nggak sah, itu nggak boleh, itu kita harus mazhab Syafi'i aja. Wah, itu fanatik mazhab, itu nggak boleh. Jelas? Maka fanatik dalam bermazhab itu tidak boleh, apalagi membela mati-matian, apalagi ditambah dengan
Anda merendahkan ulama mazhab lain. Tidak boleh. Siapa itu imam mazhab sih? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu siapa mereka? Itu adalah seorang mujtahid yang berijtihad berdasarkan ilmu yang beliau miliki dan mandiri. Beliau punya mazhab sendiri, pendapat sendiri, nggak ikut mazhab yang lain. Dan beliau punya pengikut yang mengikuti jalan beliau. Seperti Imam Syafi'i, itu adalah mujtahid, berijtihad karena ilmu alat yang beliau miliki, dan beliau punya mazhab tersendiri dan banyak pengikutnya di Mesir, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di beberapa negara Timur Tengah. Itu semua ikut apa? Mazhab Imam Syafi'i. Maka itu disebut imam mazhab. Coba kalau perhatikan syarat menjadi imam mazhab ini berat. Maka kenapa saya sebutkan syarat ini? Agar kita jangan merendahkan ulama 4 mazhab. Jelas? Ada syarat yang terkait dengan pribadinya beliau, ulama itu. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk bisa mengambil kesimpulan dan pendapat. Berarti dia harus punya ilmu. Orangnya harus cerdas. Seperti Imam Syafi'i. Pernah ditanya, ada orang bilang, saya makan kurma. Dia bilang sama istrinya, kalau saya makan kurma ini, kamu cerai, tolik. Dan kalau saya buang, kamu tolik. Lah, bingung. Dia sudah bilang, nih lihat, kurma udah masuk ke mulut dia. Dia bilang apa? Kalau saya makan, kamu cerai, tolik. Dan kalau saya buang, kamu bingung juga kan, bagaimana menjawabnya? Maka ulama 4 mazhab ini cerdas otaknya. Bukan karena makan salmon atau makan yang enak-enak. Bukan. Karena memang itu anugerah Allah kepada mereka. Coba perhatikan Imam Syafi'i menjawabnya gimana. Ini orang sudah masukkan kurma di mulut. Kata dia, kalau saya makan, istri saya cerai, tolik. Kalau saya buang, tolik juga. Loh, bingung. Antara dua, dibuang atau dimakan. Apa kata Imam Syafi'i? Coba lihat. Hebatnya beliau itu. Kata Imam Syafi'i, makan setengahnya, buang setengahnya. Hebat nggak? Nggak, kadang-kadang nggak kebayang sama kita. Segitu Allah beri kemampuan, kelebihan. Maaf, kadang-kadang kita lagi ngobrol sama murid di dalam kelas, tiba-tiba kita nanya pertanyaan, tiba-tiba ada anak di antara 10-20 anak itu yang langsung ngangkat tangan cepat. Ya saya Pak. Berarti diberikan kelebihan, kemampuan untuk bisa berpikir cepat. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan ilmu beliau. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh beliau. Seperti apa? 1, harus mengetahui tentang Al-Quranul Karim. Tentang umumnya, khususnya, mutlaknya, muqayyadnya, mujmalnya, mufassalnya. Kemudian mantuk Al-Quran, mafhumnya, nasikh mansukh, makna ayat Al-Quran beliau harus tahu. Dan disyaratkan beliau mengetahui Al-Quran semua. Loh, kita surat Al-Fatihah aja belum tahu. Beliau ini disyaratkan kalau jadi ulama imam mazhab mujtahid, beliau ini harus tahu tentang Al-Quran semuanya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Qarafi dan Imam Al-Isnawi, dan itu yang saya pilih. Ulama itu mujtahid harus tahu isi Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Kemudian beliau harus menjadi hafiz Quran. Gak ada yang disebut ulama mujtahid kecuali hafal Quran. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Aqil. Kemudian dia harus mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, hadis-hadisnya dan lain sebagainya. Dan dia harus mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, dalam hadis. Kan gini, dalam Al-Quran ini ada ayat yang dihapus bacaannya tapi ditetapkan hukumnya. Ada ayat yang ditulis tapi sudah tidak berlaku hukumnya, seperti ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya, coba perhatikan, ini masih kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tapi hukumnya tidak berlaku. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah di dalamnya ada manfaat dan mudarat, dan mudarat lebih besar. Apa manfaat khamar? Cuma satu, keuntungan. Penduduk Makkah dulu beli di negara Syam dengan harga murah,
jualnya di Makkah dengan harga mahal, dia cuma dapat apa? Keuntungan doang. Itu manfaat khamar, bukan menghangatkan. Ya, kayak orang kemarin saya nanya, apa manfaat khamar? Menghangatkan Pak, kata dia. Oh itu tidak, justru malah bawa penyakit. Kemudian yang kedua, ada ayat dalam surat An-Nisa, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan masuk sholat dalam keadaan mabuk. Berarti di luar sholat boleh mabuk nggak? Loh, kan ayatnya begitu. Itu namanya nasikh, ayat yang sudah dihapus, tidak berlaku hukumnya, tapi ayatnya masih dibaca. Maka ulama itu harus tahu tentang ayat yang pertama sama ayat yang kedua. Ayat kedua menghapus hukum ayat pertama, dan itu ada pembahasan tersendiri dalam usul fikih. Beliau harus tahu tentang sebab turun ayat Al-Quran. Kenapa turun ayat ini? Kenapa turun surat Al-Kahfi? Ya, itu kenapa turun surat Al-Kahfi? Karena Nabi SAW didatangi oleh orang Yahudi bertanya tentang pemuda yang masuk ke dalam gua. Itu Ashabul Kahfi. Mereka bertanya tentang seorang raja yang adil, Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Nabi Khidir. Mereka bertanya tentang roh. Maka beliau ulama mujtahid ini harus tahu tentang sebab turun semua ayat-ayat Al-Quran yang ada dalilnya, karena tidak semua ayat Al-Quran itu ada dalilnya sebab turunnya. Dan hadis Nabi, kenapa Nabi bilang hadis ini? Kenapa Nabi sampaikan hadis ini? Seperti ini, hadis Nabi bersabda, air laut suci dan mensucikan. Loh, beliau harus tahu kenapa Nabi ngomong begini, apa sebabnya. Nanti kalau diteliti, oh sebab urut hadis ini, Nabi sampaikan hadis tersebut karena ada orang bilang, ya Rasulullah, kami naik perahu di laut, kami bawa air. Kalau kehabisan air, kami kan nggak bisa wudu. Kalau kami pakai buat wudu, kami kehausan. Kata Nabi, air laut suci dan mensuci. Jadi mereka tahu sebab hadis ini disampaikan Nabi kenapa. Contoh, hadis yang kita hafal semua, innamal a'malu. Kalian tahu sebabnya apa? Karena ada orang berhijrah karena mau menikahi perempuan namanya Ummu Qais. Maka disebut orang yang hijrah karena menikahi Ummu Qais. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu perlu niat. Setiap orang memperoleh pahala sesuai dengan niat. Barang siapa hijrah karena Allah, maka pahala karena Allah dan Rasul. Barang siapa hijrah karena dunia atau wanita yang mau dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Ada yang datang ke masjid cuma mau ketemu orang. Ada yang niatnya datang untuk ibadah. Ada yang datang mau ini apa? Berarti tujuan niatnya beda-beda. Maka Nabi sampaikan hadis ini karena ada orang di saat itu mau nikah dengan perempuan yang lain pada hijrah karena Allah dan Rasul. Dia sendiri hijrah karena apa? Mau nikah. Ya, begini nikah Pak. Jadi ikut ke sana. Jadi pahalanya hanya dapat pahala sekedar dunia saja karena wanita yang ingin dia nikahi. Kemudian dia harus mengetahui tentang persoalan yang sudah menjadi kesepakatan, seperti sholat zuhur 4 rakaat. Sepakat ulama tidak? Sepakat. Tidak ada yang berselisih dalam masalah zuhur. Boleh nggak zuhur 1 rakaat? Maka itu ada persoalan yang sudah disepakati, tidak bisa diutak-atik lagi. Al-Quran ini 114 surat. Ada yang bisa kurangi lagi? Maka itu harus beliau tahu persoalan yang sudah disepakati dalam Islam berkait dengan fikih, tafsir, hadis, semuanya itu mereka harus sudah mengetahuinya. Kemudian harus mengetahui tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang paling luas. Ya, seperti kalau kita bilang di bahasa Indonesia, kemarilah. Bahasa Arab itu luas. Ta'ala itu artinya kemarilah. Hayya, maka Allah ada azan, hayya 'alas shalah, marilah salat. Ya. Yang pertama, kemarilah, hayya, hayya, aqbil, ta'ala. Ya, itu semua dalam bahasa Arab. Maka dia harus tahu, seperti Allah berfirman, "Au lamastumun nisa", atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Imam Syafi'i menafsirkan lamastum bersentuhan dengan tangan. Tapi Imam Abu Hanifah bilang enggak. Dalam bahasa Arab itu bersentuhan itu artinya bersetubuh. Berarti mazhab Hanafi kalau bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal. Karena beliau menafsirkan lams itu bersentuhan berbeda. Berarti mereka apa? Kenapa ulama berbeda? Karena menafsirkan satu kalimat itu dengan bertafsiran yang berbeda-beda. Seperti kalimat singa.
Tahu nggak dalam bahasa Arab arti atau nama singa dalam bahasa Arab memiliki berapa nama? 300 nama. Singa saja memiliki 300 nama dalam bahasa Arab dan dalam kamus sudah dijelaskan. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain seperti harus dia mengetahui ilmu kalam, ilmu mantik, dan ilmu-ilmu yang lain. Pertanyaan berikut ini, apakah seorang awam kayak kita ini punya mazhab? Ada terjadi perselisihan dua pendapat. Yang pertama mengatakan orang awam tidak punya mazhab. Ya, dan ini pendapat dalam riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dan pilihan Imam Ibnul Qayyim dan Imam Suyuti dan Dr. Wahab Az-Zuhaili dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan ini pendapat yang sahih. Orang awam tidak punya mazhab. Mazhabnya mazhab muftinya. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak kalau berangkat ke Makkah umrah dan haji, di sana bertanya sama ulama karena terjadi suatu kesalahan. Di sana mereka mazhab apa? Hambali. Mereka mazhab apa? Hambali. Kita di Indonesia mazhab? Nanti ulama di sana berfatwa pakai mazhab apa? Hambali. Berarti kita ikut mazhab apa? Hambali. Maka kata ulama, orang awam itu nggak benar mazhab. Mazhabnya mazhab muftinya. Antum ke Maroko, lagi sholat, terjadi kesalahan, nanya sama guru di sana atau mufti di sana. Dia menjawab, tapi berdasarkan mazhab Maliki. Jadi antum di situ Maliki, di Saudi mazhab Hambali, di sini mazhab Syafi'i, di bagian wilayah di Mesir mazhab Hanafi. Maka orang awam kata pendapat yang pertama tidak punya mazhab. Pendapat yang kedua mengatakan orang awam itu punya mazhab, seperti kita mazhab Syafi'i. Dan ini ada riwayat dalam mazhab Syafi'i Hambali dan dipilih oleh Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Ruslan Ar-Ramli. Pertanyaan yang lebih butuhkan saat ini, bolehkah kita mengutamakan mazhab dibanding mazhab yang lain? Mengunggulkan, meninggikan, memuji mazhab dibanding mazhab yang lain? Mazhab Syafi'i itu yang paling bagus, paling lengkap. Contoh, boleh nggak? Kata ulama, lebih bagus tinggalkan. Lebih bagus apa? Karena kalau engkau membanding-bandingkan mazhab para ulama, berarti ini menunjukkan ada suatu bahwa anda akan merendahkan mazhab yang lain. Berarti kalau ini unggul lebih bagus, berarti yang lain rendah. Berarti yang lain tidak bagus. Dan otomatis anda akan merendahkan mazhabnya, pendiri mazhab itu, dan para ulama yang mengikuti mazhab tersebut. Dan itu akan menunjuk kepada fanatik ketika bermazhab. Saya paling benar, mazhab saya paling bagus, yang lain itu salah. Maka itu yang berbahaya. Kemudian pertanyaan, kenapa 4 mazhab ini masih menetap dan bertahan sampai sekarang? Padahal mazhab kita bilang tadi 100. Kenapa mereka bisa bertahan? 1, mereka punya murid-murid yang hebat. Apa yang disampaikan guru ditulis. Beda dengan sebagian ulama mazhab yang lain, murid-muridnya cuek, tidak mencatat. Ya. Mereka diamin aja, maka apa yang disampaikan gurunya itu hilang. Cuma hanya terpencar dalam beberapa kitab. Itu yang pertama. Kenapa mazhab 4 ini bisa bertahan? Ya, 1, karena murid-muridnya mencatat apa yang disampaikan oleh ulama mazhab tersebut. Yang kedua, kodifikasi. Mereka mencatat dan menulis kitab-kitabnya seperti yang kita pegang saat ini. Kemudian intervensi penguasa. Kenapa? Dulu negara, kalau kepala negara khalifah bermazhab Syafi'i, dia memaksakan mereka dalam bermazhab Syafi'i. Berarti penduduk Indonesia kalau presiden mazhab Syafi'i, semua harus presiden mazhab Syafi'i karena dia berkuasa. Di negara lain penguasanya mazhab Hanafi, yang di sini harus mazhab Hanafi. Jadi karena banyak orang ikut 4 mazhab ini, jadi mazhab ini bisa bertahan karena dipaksakan oleh penguasa di saat itu, sehingga bisa bertahan mazhab-mazhab ulama tersebut. Kemudian ada juga mufti-mufti. Seperti kita di Indonesia, muftinya kalau kita punya mufti, mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi, muftinya mazhab Hambali. Maka itu memaksakan dan menyatakan secara tidak langsung penduduk negeri tersebut bisa mengikuti mazhab beliau. Kemudian mereka mendirikan madrasah. Kalau kita sekarang ada madrasah ya, yang ngajarin agama. Dulu mereka punya madrasah mazhab Syafi'i, ada madrasah mazhab Maliki, ada madrasah mazhab Hambali. Maka mereka bisa bertahan sampai sekarang.
Ada pertanyaan, bolehkah kita ikut mazhab sahabat dan tabi'in? Boleh nggak kita ikut mazhab sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dan lain sebagainya? Itu sahabat siapa? Sahabat itu semua yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, walaupun tidak melihatnya, bertemu dengan Nabi karena ayan tunanitra, bertemu Nabi tapi tidak bisa melihatnya. Maka mereka ini disebut sahabat dan meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in yang pernah jumpa dengan sahabat tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwa para sahabat adalah generasi yang mulia. Mereka belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka berijtihad, bahkan juga mereka berfatwa. Dan ulama berbeda pendapat. Apakah boleh kita ikut mazhab sahabat? Terjadi perselisihan para ulama, dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mazhab sahabat itu tidak disusun lengkap seperti mazhab Syafi'i dari A sampai Z, dari bab tahara sampai akhir tidak ditulis. Kemudian pendapat yang kedua membolehkan hal demikian dan lebih afdal boleh kita bermazhab dengan sahabat. Contoh, ada orang salat katanya pakai pendapat Ibnu Umar atau sahabat Abu Bakar, boleh. Ya, tapi itu kadang-kadang sulit kita mendapatkan penjelasan lengkap dan detail tentang mazhab tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan terakhir terkait bolehkah kita ikut salah satu mazhab 4 yang kita kenal? Kita ini orang awam, boleh nggak ikut? Itu terjadi perselisihan para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh kita ikut salah satu mazhab, boleh bukan wajib. Berarti boleh kita ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan pendapat dalam mazhab Maliki dan riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan ini mayoritas ulama boleh hal demikian dilakukan. Pendapat yang kedua, wajib ikut salah satu 4 mazhab ini, harus. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Maliki dan riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dan Imam Ghazali dan Imam As-Subki dan Imam Zakaria Al-Ansari. Pendapat yang ketiga mengatakan dianjurkan boleh kita bermazhab. Berarti yang pertama membolehkan, yang kedua mewajibkan, yang ketiga menganjurkan ikut salah satu mazhab. Pendapat yang keempat melarang kita enggak boleh ikut salah satu 4 mazhab. Seperti siapa? Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Imam Syaukani. Mereka mengatakan tidak boleh ikut salah satu mazhab 4 ini, dilarang. Dan ini pendapat ulama. Terus yang benar yang mana? Yang benar bahwasannya boleh kita ikutin salah satu mazhab, tapi dengan catatan. Satu, halo? Kesimpulannya, boleh bermazhab, boleh. Tapi dengan catatan, tolong diperhatikan. Yang pertama, kalau ada ajakan untuk meninggalkan 4 mazhab ini, berarti dakwah dan ajakan yang tertolak. Nggak boleh. Kalau ada orang bilang nggak boleh ikut mazhab 4, berarti tertolak. Kenapa? Karena dia akan menghilangkan semua ilmu yang disampaikan oleh para ulama 4 mazhab ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ikut salah satu mazhab 4 ini akan memudahkan Anda berilmu, sehingga Anda bertahap dalam menuntut ilmu. Orang itu tidak langsung hafal Quran, pasti dia belajar Iqra terlebih dahulu, maka ada tahapan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, bermazhab itu bisa seperti pisau, bisa ada mudaratnya, bisa ada manfaatnya. Yang pertama, kalau ada manfaat, jika Anda bermazhab, itu berarti Anda menaik tingkat di dalam ilmu fikih. Belajar asal usul mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Jadi Anda punya wawasan luas. Dimanapun Anda berada, tidak menentang orang. Orang Maroko lagi sholat, Allahu Akbar, tangannya diginiin. Loh, Anda bingung gitu, salah ini, nggak boleh, harus begini kan? Jadi kalau kita punya wawasan tentang ilmu 4 mazhab ini, berarti ilmu kita makin luas dan berkurang mengerti ke orang lain. Kemudian itu yang pertama, berarti manfaat dari bermazhab, kita menambah wawasan. Yang kedua, kalau Anda bermazhab sehingga tertutup, nggak mau mazhab yang lain, nggak boleh yang lain, nggak boleh. Itu tertutup dan itu dikatakan itu kurang tepat. Kenapa?
karena akan membuat Anda terbeku di situ, tidak bisa punya tambahan ilmu. Jadi ketika Anda sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, melihat orang berbeda pendapat, itu akan terjadi kesulitan dan sulit kita akan menghadapinya, bahkan kadang-kadang menyalahkan orang tersebut. Yang keempat, hati-hati, kata ulama, bermazhab boleh, tapi tidak boleh fanatik dalam bermazhab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang awam seperti kita ini di Indonesia ikut mazhab Syafi'i, kalau lagi bersentuhan batal wudu, betul? Boleh enggak ketika saya lagi umrah dan haji bersentuhan dan tidak batal? Kata ulama, seorang awam boleh berpindah dari mazhab ke mazhab yang lain selama dia tidak ada keinginan untuk bermain-main sesuai dengan hawa nafsu. Saya di sini contoh, lagi wudu, pas lagi wudu dia usap kepala, cuma 3 helai rambut doang, ikut mazhab Syafi'i. Tapi pas mau sholat bersentuhan dengan perempuan, jadi dia pakai ketika wudu pakai Syafi'i, ketika mau sholat pakai Hanafi. Kata ulama itu tidak sah. Jelas? Karena Hanafi bilang lebih dari 3 helai rambut, dan Syafi'i bilang kalau bersentuhan dengan perempuan batal. Jadi dia bermain dengan fikih, itu hal yang tidak dianjurkan. Maka yang terakhir, man kana minal awam, orang awam boleh dia bertaklid, bermazhab kepada siapapun, ulama yang kita sebutkan ini, wal amal bihi, dan mengamalkannya, kama yajuzu lahu alla yuqallida madhhaban, dan diperbolehkan dia tidak bertaklid, tidak bermazhab kepada siapapun. Dan apabila dia ada persoalan, contoh, boleh bermazhab dan juga boleh tidak bermazhab. Dan kalau ada persoalan terkait fikih, tauhid, tafsir, akidah, apapun itu, maka tanyakan kepada ulama. Dan kalau dia jawab, silakan amalkan apa yang diberitahukan oleh ustaz tersebut atau ulama tersebut, dengan syarat tidak boleh fanatik terhadap apa yang disampaikan gurumu atau mazhab yang Anda yakini. Inilah mungkin agak sulit karena ini memang pembahasan ilmiahnya, bagaimana kita bisa mengikuti salah satu mazhab tapi tanpa kita mengurangi kedudukan mazhab-mazhab yang lain. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.